Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kota Pekanbaru, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik, di mana ada observer atau pengamat, ada coach dan coachee. Bersama saya, Yulia Murni dari SMA IT Al-Ittihad dan Bapak Teddy Okto Prahara dari SDN 055 Pekanbaru dan Ibu Anis Widiawati dari SDN 102 Pekanbaru. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ustazah Yulia. Waalaikumsalam Pak Teddy. Alhamdulillah sehat ya Bu. Alhamdulillah sehat Pak. Baik, Ibu akan melakukan coaching ya pada hari ini ya. Betul sekali Pak. Baik. Nah di sini saya akan menjadi observer ya Bu ya, di mana saya akan mengamati dan menilai saat Ibu melakukan coaching dengan menggunakan rubrik ya. Iya Pak. Nah, apakah nanti sudah menggunakan alur tirta apa belum, iya, dan bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee ya, dan bagaimana nanti coachee menanggapi atau bagaimana pertanyaan-pertanyaan diajukan. Nah, oleh karena itu Ibu jangan lupa juga ya, saat proses pelaksanaan coaching Ibu menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, baiklah, sebelumnya saya akan sebelum saya memberikan pertanyaan kepada Ibu dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan nanti ya? Oke, baik Pak. Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan Pak, yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Baik, nah dari 3 kompetensi saat ini, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik baik dari ketiganya itu? Mungkin untuk saat ini yang akan saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan secara aktif Pak. Karena dengan mendengarkan secara aktif, saya bisa menjadi lebih fokus sehingga saya bisa memberikan kehadiran penuh atau present, serta mampu menangkap kalimat-kalimat kata kunci. Dengan demikian bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada si coachee. Ya, berarti yang sesuai dengan yang disampaikan oleh coachee ya. Iya Pak. Nah, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching ini? Indikator ketercapaian, saya ingin melihat bagaimana coachee mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi, dan coachee mempunyai reaksi atau rencana aksi ke depan terkait apa yang akan dilakukannya. Baik, mungkin itu saja Bu pertanyaan dari saya untuk sebelum melakukan coaching, dan semoga nanti Ibu melaksanakan coaching selalu mengingat hal-hal yang saya sampaikan tadi, dan selamat melakukan coaching ya, sehingga mendapatkan hasil yang maksimal nantinya. Siap Pak. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Baik Bu, kita ada waktu nih sekitar 15 sampai 20 menit. Katanya Ibu mau ada yang dibicarakan ya? Iya Bu, ada beberapa hal, tapi ini fokus ke satu hal ini yang mau saya sampaikan ke Ibu. Iya. Di sini saya melihat pada zaman sekarang ini perkembangan teknologi itu kan semakin canggih ya Bu ya. Iya. Tapi saya melihat cara mengajar guru, metode mengajar guru itu masih monoton, masih metode ceramah, ya kan? Jadi saya inginnya metode belajar yang bervariatif. Oke, baik Ibu. Dengan perkembangan teknologi saat ini tentu kita tidak bisa memungkiri ya Bu, model pembelajaran tentu juga bervariatif. Selanjutnya perkembangan anak juga seperti itu. Jadi guru-guru juga dituntut untuk bisa berkembang sesuai dengan zamannya. Nah, dari pembicaraan kita yang akan berlangsung 15 sampai 20 menit ini, kira-kira apa harapan Ibu dari proses coaching kita ini? Yang saya harapkan saya bisa mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru ini supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran di kelas. Oh iya, baik Bu. Jadi ada perubahan dengan cara penyampaian materi ya Bu. Nah, kira-kira perubahan
cara penyampaian materi yang seperti apa yang memungkinkan untuk saat ini, Bu? Mungkin perubahan dalam metode atau model ya, dan media pembelajaran yang lebih bervariatif gitu ya. Mungkin dengan menggunakan tulis atau Canva yang ya otomatis itu supaya siswa tidak bosan juga, Bu ya. Oke, baik, Bu. Jadi intinya di sini penyampaian materinya secara bervariatif ya, Bu, dengan menggunakan media seperti Quizzes dan Canva tadi ya. Oke, baik, Bu. Kalau misalnya nih, Bu, melihat kondisi sekarang di antara level 1 sampai 10, kira-kira kondisi sekolah Ibu di level berapa? Mungkin di level 5 ya, Bu ya. Oh, level 5 ya, Bu. Karena masih banyak guru-guru senior yang masih memakai metode lama, yaitu metode ceramah. Oke. Jadi masih di level 5. Iya. Nah, kira-kira pada saat nanti ada perubahan, level berapa yang ingin Ibu harapkan? Mungkin di level 7 aja ya, Bu. Mungkin sudah cukup karena mengingat itu tadi, Bu, masih banyak guru-guru senior yang masih menggunakan model-model lama, karena mungkin ya itu pengaruh umurnya juga mungkin ya, Bu ya. Oh iya, Bu. Nah, dari level 5 naik ke level 7, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan untuk meraih level 7 tersebut? Mungkin terhadap rekan-rekan guru di sekolah ya itu sebenarnya masih saya pikirkan. Mungkin bisa saja saya membuat pendampingan atau mentoring gitu ya, Bu. Iya. Ya secara individu atau bisa bergiliran gitu. Oh, baik, Bu. Jadi Ibu pilih merencanakan mentoring secara bergantian kepada guru-guru ya. Nah, kira-kira ada nggak, Bu, metode lain selain mentoring? Mungkin saya menggunakan mungkin saya akan mengkonsultasikannya dulu kepada kepala sekolah, terus membuat workshop atau pelatihan. Oke, baik. Oke, jadi pilihannya ada dua ya, Bu, antara mentoring dengan workshop gitu ya. Kalau mentoring Ibu mungkin bisa melakukan secara bergantian. Namun kalau workshop harus diskusi dulu dengan kepala sekolah seperti itu ya. Oke. Nah, di antara kedua ini kira-kira mana yang paling nyaman Ibu lakukan di sekolah? Untuk sekarang ini metode ini yang mentoring ya, Bu ya, mengingat masih banyak terus mungkin kalau untuk workshop kita membutuhkan biaya yang lebih. Betul. Ya. Jadi intinya Bu Anis lebih memilih metode mentoring ya, dibandingkan dengan workshop. Mungkin workshop untuk selanjutnya kali ya, Bu. Untuk langkah awal ini menggunakan metode mentoring terlebih dahulu. Nah, kira-kira kapan nih akan dilakukan, Bu? Mungkin minggu depan saya akan mulai mentoring, Bu, kepada rekan guru yang lain gitu kan, secara bergantian, dan saya mungkin akan meminta bantuan kepada rekan-rekan saya juga seperti Ibu Juni mungkin atau Ibu Nadia. Oke, baik. Wah, saya tentunya sudah nggak sabar lagi nih menunggu informasi pekan depan, Bu, gimana nih hasil mentoringnya Ibu dengan rekan sejawat, dengan guru-guru yang ada di sana. Semoga sukses ya, Bu. Semoga dengan adanya mentoring ini memberikan perubahan kepada cara pembelajaran atau metode yang diberikan oleh guru-guru di sekolah, sehingga siswa pun jadi meningkat motivasinya, tidak bosan lagi. Selamat, Bu. Mungkin itu saja, Bu, karena waktu saya juga udah habis nih ya, pas 15 menit. Terima kasih untuk waktunya, Bu. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, Ustazah, setelah saya melihat Ustazah melakukan coaching tadi, nah saya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kembali ya. Nah, pada saat melakukan coaching, indikator yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan, apakah sudah terdapat di dalam coaching tadi? Alhamdulillah, Pak, saya telah melakukan coaching dengan coach saya, Bu Anis. Saya sudah memberikan kehadiran penuh, selanjutnya menyampaikan pertanyaan berbobot terkait melihat kata kunci yang disampaikan oleh coach. Nah, dari situ juga sudah terlihat bahwa coach sudah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi dan juga sudah punya rencana ke depan apa yang akan dilakukannya. Baik, nah
untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin Ustazah kembangkan? Oke, kalau sebelumnya yang sudah saya kembangkan adalah mendengarkan secara aktif gitu ya. Dengan mendengarkan secara aktif akan ada kehadiran penuh. Dengan kehadiran penuh kita mampu memberikan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang kita peroleh dari Koci. Nah, yang selanjutnya saya akan kembangkan adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, Pak. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot tersebut, kita bisa semakin menggali informasi dan potensi yang akan yang telah dipunyai Koci. Gitu. Nah, Baiklah Ustazah, saya rasa cukup baik ya coaching yang Ustazah laksanakan hari ini bersama Koci Bu Anis ya. Iya, Pak. Nah, mudah-mudahan kedepannya Bu Anis sebagai Koci juga bisa melakukan hal yang lebih baik lagi dan bisa menyelesaikan apa yang permasalahan apa yang dirasakannya selama ini. Oke, terima kasih juga Pak atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Anis. Ya, apa kabar? Alhamdulillah sehat Bu. Oke. Di sini saya akan menjadi observer ya Pak ya, di mana saya akan mengamati dan menilai saat Bapak melakukan coaching dengan menggunakan rubrik. Apakah sudah menggunakan alur cerita atau belum, dan bagaimana Bapak menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci. Nah, bagaimana nih nanti Koci menanggapi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak ajukan. Jangan lupa juga saat proses pelaksanaan coaching ini, Bapak menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan nih untuk Bapak. Dalam proses coaching ini, kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan? Baik Bu. Nah, dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama itu kehadiran penuh ya. Nah, kehadiran penuh, setelah itu mendengarkan aktif, dan selanjutnya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Oke, dari 3 kompetensi saat ini, kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dari ketiganya? Nah, untuk yang hal seperti ini, mungkin yang akan saya kembangkan secara lebih spesifik adalah kompetensi yang mendengarkan aktif ya. Karena dengan mendengarkan aktif, saya menjadi lebih fokus sehingga saya akan saya ada kehadiran penuh atau present, dan dengan mendengarkan aktif pun nanti saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Koci nantinya. Oke, baik Bapak. Indikator yang bagaimana yang ingin Bapak inginkan dalam proses coaching ini? Nah, indikator yang saya inginkan dalam proses coaching ini adalah indikator ketercapaiannya. Saya akan melihat apakah Koci sudah bisa mencari solusi atau permasalahan yang dihadapi, dan juga Koci memiliki rencana aksi ya, atau rencana ke depan apa yang harus dilakukannya atau harus dikembangkannya nantinya. Oke Bapak, mungkin itu saja ya pertanyaan dari saya. Sebelum melakukan coaching nanti, dan semoga nanti saat Bapak melakukan coaching selalu mengingat hal-hal yang disampaikan tadi. Siap, dan Bu. selamat melakukan coaching, semoga mendapatkan hasil yang maksimal. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak Teddy. Nah, hari ini saya akan melakukan coaching ya, sebagai coach ya di sini. Baik. Nah, kita akan mempunyai waktu 15-20 menit ya. Iya Pak. Ya nih Pak, saya ingin bercerita kepada Bapak terkait kondisi. Ulang lagi. Cut. Oke. Ulang lagi ya. Nah, gini. Tanyakan dulu Pak. Iya. Apa yang mau sampaikan? Kira-kira apa nih? Iya. Ya kan? Ulang lagi ya. Oke. Assalamualaikum Bu Yulia. Waalaikumsalam Pak Teddy. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan coaching ya. Nah, Betul. sekarang kan kebetulan Bu Yulia sudah berada di sini ya. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Yulia ceritakan? Apakah ada permasalahankah, atau apakah nih ingin Bu Yulia berbagi dengan saya? Oke, gini Pak, dengan saya sebenarnya ada cerita nih Pak, ada permasalahan di sekolah saya.
di mana pembelajaran di sekolah itu masih terasa monoton gitu Pak. Iya, betul. Jadi banyak siswa itu yang curhat kepada saya Pak. Kalau belajar dengan guru tersebut, Iya. bawaannya ngantuk, bosan Iya, gitu Pak. betul. Jadi saya pengen melakukan perubahan. Apa yang harus saya lakukan kepada rekan-rekan saya seperti itu Pak? Iya. Nah, kalau mendengarkan cerita Bu Yulia, kita sebenarnya ya tidak bisa memungkiri ya, zaman ini kan sudah maju ya, sudah berkembang sekali, dan perkembangan teknologi itu sangat pesat perkembangannya ya. Jadi kita sebenarnya sebagai guru kita harus bisa menyesuaikan kodrat zaman juga nih ya ceritanya ya. Betul sekali, Kodrat Pak. zaman. Nah, kita tidak bisa juga kita istilahnya melupakan, istilahnya mengabaikan kodrat zaman sementara. Di tempat-tempat lain atau di negara lain atau dimanapun di daerah lain, mereka sudah maju juga pendidikan ini, mengajar dengan cara tidak yang monoton lagi seperti yang Bu Yulia ceritakan tadi. Pembelajarannya masih kayaknya monoton ya, ceramah sistem ceramah. Nah, apalagi sistem ceramah sekarang ya gitu ya, dengan istilahnya banyak hal yang bisa kita lakukan dalam pembelajaran, tidak hanya dengan ceramah. Nah, kalau ceramah mungkin istilahnya memang sangat cepat bosan anak-anak kita itu, apalagi ya Pak Bu Yulia bilang tadi ada yang mengantuk ya. Kalau kita mendengarkan sistem ceramah dari gurunya, tentu kita akan mengantuk gitu kan. Iya betul Pak. Jadi ayo, apa yang Bu Yulia harapkan ini dari apa yang akan kita bicarakan nanti untuk kedepannya ini? Harapannya Pak, dengan kita coaching seperti ini ya Pak, ada perubahan terhadap metode pembelajaran rekan-rekan sejawat saya Pak. Jadi intinya Bu Yulia ingin ya menyampaikan materi mungkin lebih variatif, mungkin seperti itu ya Bu ya. Jadi kalau misalnya ada kondisi yang ideal dan ada ini misalnya kan ada di kondisi kita buat level ya 1 sampai 10. Nah, Bu Yulia ingin kira-kira kondisi atau situasi level berapa yang Bu Yulia inginkan gitu. Oh ya, baik Pak. Kalau kondisi sekarang, kalau dari level 1 sampai 10, kami masih berada di level 5 Pak. Oh, ini yang berada di level yang sekarang ya, istilahnya ya. Karena memang di sini banyak guru-guru senior yang masih belum melek dengan teknologi ini Pak. Jadi masih menggunakan metode ceramah untuk anak zaman now gitu. Iya betul. Nah, jadi saya ingin adalah perubahan untuk rekan-rekan sejawat saya, sehingga pembelajaran yang disampaikan oleh semua guru di sekolah saya itu memang memberikan semangat kepada peserta didik. Nah, jadi itu ya Bu Yulia merasa berada di level 5 ya. Nah, kalau kita lihat itu kan istilah itu level itu kan 5 itu kan masih kategori level yang rendah ya. Iya, nah, jadi setelah nanti nih ya kita berdiskusi ini, level berapa sih yang Ibu Yulia targetkan atau Ibu Yulia inginkan ke depannya, level berapa nantinya? Kalau untuk dalam waktu dekat ini sampai level 7 saya itu sudah sangat bersyukur saya Pak. Jadi ada peningkatan untuk rekan sejawat saya di sekolah. Ya betul ya, kan istilahnya kita ingin merubah sesuatu untuk menjadi lebih baik ya. Tidak mungkin istilahnya langsung bisa melompat, langsung bisa berubah, tentu ada prosesnya ya Bu ya. Nah, sekarang untuk mencapai level 7-nya, Bu Yulia inginkan ke level 7 ya. Nah, kira-kira di sini apakah ada ide atau rencana yang mau dibuat ke depannya untuk mencapai level itu seperti apa nantinya? Karena ini saya menghadapi guru senior ya Pak, jadi rencana saya ke depan itu ingin melaksanakan mentoring rencana Pak. Jadi mentoring secara bergantian satu persatu. Saya memberikan pendampingan bagaimana metode dan model pembelajaran yang bervariatif. Saya mengajarkan quizzes, Canva kepada rekan-rekan saya sejawat yang senior tersebut. Jadi mudah-mudahan dengan mentoring seperti ini dan langsung diaplikasikan dalam bentuk pembuatan metode pembelajaran, model pembelajaran, apalagi media pembelajaran, mudah-mudahan level 7 itu bisa segera saya dapatkan Pak. Ya. Jadi salah satu jalan atau cara yang ingin
Bu Ilya lakukan adalah mentoring ya, dengan teman sejawat ya. Betul Nah, sekali Pak. iya, mudah-mudahan dengan mentoring ini akan bisa mencapai tingkatan atau level yang Ibu Ilya inginkan tadi ya. Iya, Nah, betul Pak. selain strategi mentoring tadi, apakah ada lagi strategi lain yang ingin Bu Ilya terapkan untuk mencapai level tadi? Oh iya Pak, selain mentoring, ketika semua guru sudah mendapatkan pencerahan satu persatu, saya berharap juga ada kegiatan workshop seperti itu Pak. Jadi kita mengundang orang ketiga, orang yang pas untuk memfasilitasi teman-teman dalam membuat media pembelajaran yang bervariatif gitu Pak. Nah, jadi istilahnya ini ada dua nih ya, ada mentoring, terus ada satu lagi tadi workshop ya. Nah, tentunya mentoring dan workshop ini kan tidak terlepas dari kalau kita di sekolah tentu tidak terlepas dari izin dari kepala sekolah ya. Nanti alurnya mungkin melewati kepala sekolah juga, berkonsultasi dengan kepala sekolah ingin melakukan mentoring atau workshop gitu ya. Iya betul sekali Nah, Pak. di antara kedua itu kira-kira yang Bu Ilya merasa nyaman gitu ya, merasa nyaman, bukan hanya Bu Ilya merasa nyaman, tetapi rekan-rekan sejawat yang Bu Ilya adakan mentoring tersebut atau workshop tersebut, mana nih kira-kira yang akan lebih efektif untuk kenyamanan juga rekan-rekan sejawat nantinya? Oh iya Pak. Di antara mentoring dengan workshop ini yang paling nyaman tentu mentoring ya Pak. Kalau mentoring ini kita sudah tahu nih rekan sejawat kita sudah tahu karakternya, jadi kita bisa menyampaikan materi tersebut sesuai dengan karakternya, karakter dari teman kita. Namun kalau untuk workshop, terkadang rekan sejawat ini belum bisa menerima materi secara klasikal, secara umum. Secara umum ya, jadi betul. memang butuh pendampingan secara individu gitu Pak. Jadi kalau ditanya mana yang lebih nyaman, saya milih mentoring Pak. Iya, berarti intinya nih Bu Ilya, di antara kedua cara tersebut mungkin mentoring yang lebih efektif mungkin ya diapakan, mengingat tadi ada kayak kendala misalnya kenyamanan atau apa dari para guru rekan sejawat ya. Iya betul. Nah, kira-kira apa nih yang Bu Ilya kapan nih perencanaan ke depan ini akan Bu Ilya mulai gitu? Iya, dengan adanya coaching ini Pak, dapat penguatan juga dari Bapak, saya insya Allah akan mulai langsung pekan depan nih Pak. Saya langsung menemui teman-teman yang mungkin terkendala terkait bagaimana membuat media pembelajaran, belum mengetahui variasi dari model pembelajaran. Jadi insya Allah Pak, pekan depan saya akan mulai langsung nih Pak. Baik, saya rasa memang rencana Bu Ilya ini sangat luar biasa. Saya sangat antusias juga menyambut sebagai rekan Bu Ilya. Nah, mudah-mudahan ke depan apa yang Bu Ilya inginkan untuk sekolah, untuk rekan-rekan sejawat di sekolah ini bisa tercapai dan terlaksana dengan baik. Saya hanya bisa istilahnya memberi dukungan dan support apapun yang Bu Ilya lakukan untuk ke depannya lebih baik. Saya akan sangat mendukung. Oke, baik Pak. Saya pun juga berterima kasih Pak, dengan coaching ini saya semakin kuat nih Pak. Awalnya saya tidak pede dengan menghadapi guru-guru senior gitu kan Pak. Tapi dengan tujuan kita yang baik ini, mudah-mudahan mentoring tadi itu adalah cara yang paling pas untuk kita memunculkan semangat bagi para guru-guru dalam membuat metode pembelajaran yang bervariatif. Sekali lagi saya terima kasih Pak. Ya Bu Ilya, yang penting Bu Ilya tetap semangat untuk melakukan perubahan ya. Siap. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Pak Teddy. Tadi saya sudah melihat proses coaching antara Pak Teddy dan Ibu Yulia. Nah, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Pak Teddy. Yang pertama, apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching? Nah, baiklah Bu Anies, saya akan coba jawab. Pada saat saya melaksanakan coaching ya, sebagai coach ya, saya sudah melaksanakan dengan alur tirta ya, yaitu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci ya, yang disampaikan coach. Nah, pelaksanaan coaching juga sesuai dengan prinsip seperti kemitraan ya, proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bapak. Nah, selanjutnya kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan lagi dalam proses coaching? Nah,
kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam proses coaching itu lebih memahami lagi proses alur tirtanya ya, supaya sehingga nanti saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi. Jadi intinya di sini saya kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi pada alur tirtanya gitu, supaya proses coaching itu memang bisa teratur istilahnya dari awal sampai akhir tuh sesuai dengan alur tirta gitu. Oke, baik Bapak ya. Di sini saya menyimpulkan hasil observasi saya dalam proses coaching yang Bapak lakukan ini sudah berjalan baik dengan menggunakan alur tirta, dan coach ini berusaha menggali dengan pertanyaan yang berbobot sehingga coach bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Pak Teddy, semangat, semoga hasil coaching kita hari ini maksimal dan memberikan hasil yang terbaik. Baik, terima kasih Bu atas dukungannya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Ibu akan melakukan coaching, betul? Iya benar. Oke. Di sini saya sebagai observer ya Bu, Iya. di mana saya akan mengamati dan menilai Ibu saat melakukan coaching dengan menggunakan rubrik. Apakah Ibu sudah menggunakan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu menyampaikan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh si coach. Nah, bagaimana nih nanti kunci menanggapi dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan? Oh iya Bu, Ibu jangan lupa juga menyampaikan pada saat pelaksanaan coaching itu harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelumnya saya akan berikan pertanyaan. Dalam coaching ini kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Dalam proses coaching ini ada 3 kompetensi yang akan saya kembangkan, yaitu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, yang ketiga itu memberikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Oke, baik Ibu. Jadi ada 3 ya. Nah, dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Mungkin di sini saya lebih mengembangkan mendengarkan aktif serta mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coach. Oke, baik. Indikator yang bagaimana yang diinginkan Ibu saat proses coaching nanti? Di sini indikatornya yaitu saya akan melihat apakah coach dapat menentukan sendiri solusi atas permasalahannya dengan arahan atau pertanyaan dari saya sebagai coach. Oke, baiklah Bu, mungkin itu saja pertanyaan dari saya sebelum Ibu melakukan coaching, dan semangat ya Bu, karena dengan coaching ini mudah-mudahan kita bisa menstimulus coach kita dalam menemukan solusi dan rencana aksi mereka ke depan. Iya Bu. Selamat menjalankan proses coaching ini, semoga hasilnya maksimal Bu. Amin. Terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Oke. Assalamualaikum Pak Teddy. Waalaikumsalam Bu. Iya, ini saya ada sedikit waktu ya Pak Teddy ya. Kira-kira ini Pak Teddy datang menemui saya, apa nih yang mau dibicarakan? Nah, sebenarnya Bu, maksudnya kedatangan saya nih ke sini Bu ya, saya ingin sekali sebenarnya Bu mau menyampaikan kegelisahan saya selama ini ya, yang seperti apa yang saya lihat sudah berapa lama ini. Nah, ini berkaitan dengan rekan-rekan kita di sekolah ya Bu ya. Nah, setelah saya amati di sekolah ini, terutama tuh pada saat pembelajaran ya Bu ya. Nah, sepertinya metode pembelajaran yang kita gunakan di sekolah ini dengan teman-teman rekan-rekan pun juga istilahnya masih monoton Bu ya, masih monoton. Terus pembelajaran dengan masih metode yang konvensional, yaitu dengan ceramah. Nah, istilahnya tidak ada kreativitas selain ceramah gitu. Nah, ini pun impact-nya kan ada kepada siswa juga, akhirnya membuat siswa menjadi bosan atau bahkan mengantuk dalam melaksanakan pembelajaran itu Bu gitu. Oke, baik Pak Teddy. Nah, kita memang tidak memungkiri ya perkembangan zaman sekarang, perkembangan teknologi yang semakin cepat dan canggih ya. Jadi kita sebagai guru itu harus bisa menyesuaikan. Nah, kira-kira
setelah berbincang-bincang kita ini, apa yang Pak Teddy harapkan? Nah, saya sangat berharap ya Bu ya, setelah saya mendapatkan solusi entah apalah nantinya dari Ibu gitu ya, saya berharap saya mengetahui cara untuk membantu rekan-rekan guru kita supaya ada perubahan dalam metode pembelajaran yang tidak istilahnya ada perubahan tidak hanya seperti sekarang ini gitu. Baik, ya. Jadi perubahan dalam cara penyampaian materi ya, yang Pak Teddy maksud ya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi yang seperti apa ya yang memungkinkan? Nah, mungkin perubahan penyampaian materinya itu seperti perubahan dalam metode misalnya Bu ya, atau model dan media pembelajarannya yang lebih bervariatif gitu ya. Terus misalnya dengan metode-metode yang sekarang ini seperti contohnya ada Quizizz, kayak contohnya Quizizz atau Canva kan juga bisa kita manfaatkan sebenarnya untuk pelaksanaan dalam pembelajaran di kelas gitu. Oke, berarti intinya penyampaian materi yang bervariatif ya Pak ya. Oke. Nah, dari level 1 sampai 10 kira-kira kondisi yang saat ini berada di level berapa? Sebenarnya Bu ya, kalau misalnya kita meletakkan level 1 sampai 10 ya, saya sebenarnya sangat prihatin dengan kita di sini dan rekan-rekan juga ya. Istilahnya kalau saya bisa menempatkan level, mungkin kita masih berada di level 5 gitu. Nah, misalnya karena melihat kondisinya ya di sekarang ini kita berada masih di level yang 5 lah gitu. Oke, itu level yang bisa dibilang rendah ya Pak ya. Oke. Kira-kira nanti pada saat perubahan Bapak menginginkan pada level berapa? Nah, saya sih sebenarnya gue tidak berharap yang secepat kilat atau apa ya. Mungkin kalau diukur level mungkin ya, saya tentu ini perubahan ini perlu proses ya. Kita perlu proses untuk lebih baik itu memang banyak prosesnya. Tetapi paling tidaknya saya berharap bisalah nantinya setelah ini kita laksanakan paling tidak sampai mencapai level 7 lah. Nah, saya rasa cukup standar lah untuk keinginan kita yang istilahnya melakukan perubahan dari yang kurang baik menjadi lebih baik itu ya. Istilahnya kan itu berproses ya. Nah, saya berharap sih masih mendapatkan 7. Alhamdulillah istilahnya seperti itu. Oke, berarti cukup di 7 ya Pak Teddy ya. Oke, nah sebenarnya tidak cukup di 7 sih sebenarnya kalau kita misalnya lebih baik, tetapi untuk saat sekarang ini gitu kan, setidaknya ada perubahan dulu levelnya dari 5 menjadi 7 gitu. Oke, nah kira-kira untuk mencapai level 7 itu kita kan harus punya ide nih atau rencana. Nah, apa kira-kira ide atau rencana yang akan Bapak lakukan? Sebenarnya Bu ya, kalau masalah ide mungkin sudah saya pikirkan juga mungkin ya untuk 7 hari. Nah, yang mungkin ide yang cocok untuk rekan-rekan kita di sini ini mungkin salah satunya mentoring ya Bu ya. Mentoring, terus mentoring ini juga nanti prosesnya juga istilahnya kita buat seperti bergantian atau bergiliran, mentoring bergiliran. Nah, kalau mentoring ini kan istilahnya kan kita tidak bisa secara klasikal ya, tetapi istilahnya dengan mementori mereka satu persatu bergiliran juga gitu, saya rasa bisa dilakukan gitu. Baik, berarti mengadakan mentoring ya atau pendampingan gitu ya Pak ya. Nah, kira-kira ada nggak strategi lain selain dengan mentoring? Sebenarnya sih banyak strategi Bu ya. Sebenarnya kalau kita inginkan ya, kalau kita mau bergerak gitu ya, banyak sih strategi. Nah, tadi kan sudah ada mentoring yang pertama. Nah, untuk mungkin secara klasikalnya kita mungkin bisa membuat workshop ya, workshop gitu kan. Tetapi kan istilahnya gimana ya, workshop kan kita secara klasikal gitu. Nah, kan kalau secara klasikal ini kan kita tidak mengetahui juga apakah semua akan bisa melaksanakan atau apa gitu, seperti itu. Baik, berarti ada 2 ya. Yang pertama tadi mentoring, yang kedua melakukan workshop ya Pak ya. Nah, di antara kedua metode itu kira-kira yang nyaman Pak Teddy laksanakan yang mana? Ya, saya sih kalau sudah saya pikirkan Bu ya, saya lebih cenderung mungkin mentoring ya daripada workshop ya. Nah, seperti saya bilang tadi, kalau mentoring itu kita bisa face to face langsung ya sama rekan kita, bisa secara langsung, bisa walaupun bergiliran, tetapi memang kita membutuhkan waktu yang lebih ya. Iya, benar. Nah, dibanding workshop mungkin secara klasikal, mungkin secara semua langsung sekali penyampaian gitu. Tetapi kalau mentoring kan satu persatu, tetapi kalau mengingat efisiensinya, bukan efisiensi ya, untuk lebih efektifnya ya, efektifnya mungkin mentoring karena kita lebih menyampaikan langsung kepada
rekan kita secara langsung gitu, Oke, secara baik. individu gitu. Iya baik, berarti Pak Teddy lebih memilih mentoring ya, metode Iya. mentoring ya dibandingkan workshop ya. Mungkin Iya. karena workshop itu kita juga menggunakan biaya atau Iya, apa gitu betul, mungkin Bu. ya. Oke, baiklah Pak Teddy. Nah, kira-kira untuk metode mentoring ini kapan ya bisa dilaksanakan? Ya, nah saya sih berencana setelah Ibu memberikan coaching kepada saya, mulai besok saya akan melakukan mentoring. Nah, mulai besok mungkin saya akan membuat data dulu ya, rekan-rekan sejawat mana yang akan saya mentoring terlebih dahulu, nanti bergiliran nanti datanya akan saya buat terlebih dahulu. Nah, istilahnya untuk melakukan perubahan jangan menunda-nunda waktu gitu. Oke, Kalau iya, kita benar. bisa sempat langsung melakukan, kita lakukan langsung gitu. Iya. Oke Pak Teddy ya, saya sangat mendukung sekali apa yang Bapak ingin laksanakan. Sukses terus Pak Teddy, semangat ya untuk guru-guru yang ingin perubahan seperti Bapak ini, saya kasih jempol deh pokoknya. Saya Terima juga, kasih Pak ya, Bu. Teddy sudah Saya mau juga, berbagi cerita dengan mengucapkan saya. terima kasih sama Ibu sebagai yang sudah memberikan coaching kepada saya. Nah, istilahnya setelah berdiskusi dengan Ibu nih lebih terbuka, pikiran saya lebih terbuka, Ya, dan semoga saya lebih kuat rasanya untuk Oke, benar-benar iya. melakukan perubahan untuk teman-teman rekan-rekan semoga sejawat semangat kita, terus gitu. Pak Teddy. Terima kasih ya Bu Iya, ya. sama-sama Pak Baiklah, Teddy. Bu. Assalamualaikum Iya, warahmatullahi waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anis. Waalaikumsalam. Ketemu lagi kita nih Bu. Iya. Gimana nih Bu? Udah berjalan coachingnya? Alhamdulillah. Oke, Sudah baik Bu, alhamdulillah. Ini saya menanya lagi kepada Ibu sebagai observer, Iya. ada pasca observasi ya Bu. Iya. Apa yang sudah Ibu lakukan di saat coaching? Pada saat coaching, saya sebagai coach itu sudah melaksanakan dengan alur tirta, Ya. terus menyampaikan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching, Mhm. dan pelaksanaan coach juga sesuai dengan prinsip prinsip seperti kemitraan, Ya. proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, baik Bu. Jadi sudah sesuai dengan alur tirta, sudah sesuai dengan prinsip dari coaching ya Iya. Bu. Ada alur kemitraan, perhatian penuh, dan pertanyaan berbobot. Nah, baik Ibu, dari kompetensi yang sudah Ibu jalankan, kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan lagi di saat kedepannya? Mungkin yang harus saya kembangkan lagi yaitu lebih memahami lagi proses tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi dan maksimal. Oke, alhamdulillah. Berarti ini sudah tercatat semua nih ya Bu. Semoga apa yang Ibu sampaikan tadi bisa meningkatkan kembali alur tirta itu dapat Iya. tercapai, sehingga Iya. coaching ini memang metode yang efektif dalam membantu coach kita menemukan solusi dan menyusun rencana ke depannya. Iya. Oke Bu Anis, mungkin itu saja ya Bu. Iya, terima kasih Ibu. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.